Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rukmawati sebagai dosen pengampu pengantar ilmu pertanian, perkenalkan nama saya Valentina Livia Mulyasari sebagai moderator dengan NIM 136. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai tantangan, peluang, dan prospek perkembangan agribisnis. Next. Berikut anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Lela Parawansa dengan NIM 129. Yang kedua, Salsabila Putri Azahra dengan NIM 130. Yang ketiga, Aulia Dian Pinastika dengan NIM 131. Yang keempat, Ziad Mirbah dengan NIM 132. Yang kelima, Vindi Yogi Meilia dengan NIM 133. Yang keenam, Rizka Aryani dengan NIM 134. Yang ketujuh, Herlambang Bagas dengan NIM 135. Dan saya sendiri, Valentina Livia dengan NIM 136. Yang kesembilan, Rifda Fatia Romantika dengan NIM 137. Dan yang terakhir ada Ilmana Viana Pancarini dengan NIM 138. Untuk materi berikutnya akan disampaikan kepada Saudara Ziad Mirbah. Kepada Ziad Mirbah dipersilahkan. Tantangan agribisnis. Tantangan masa depan agribisnis meliputi dua sisi yang saling berhubungan satu sama lain. Sisi pertama, tantangan dari kegiatan sistem dan usaha agribisnis, dan sisi lainnya adalah tantangan dalam pendidikan agribisnis untuk dapat tetap sesuai dengan perkembangan praktek agribisnis. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh agribisnis sebagai sebuah konsep dan praktek tidak menjadi lebih ringan. Banyak kondisi agribisnis dipraktekkan tapi tidak diakui sebagai agribisnis. Next. Tantangan yang dihadapi sistem dan usaha agribisnis utamanya mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, peningkatan permintaan atas produk-produk agribisnis. Yang kedua, kondisi petani yang masih banyak terbelenggu kemiskinan dan serba keterbatasan. Yang ketiga, daya dukung SDA yang semakin terbatas dan tuntutan yang makin kuat terhadap kelestarian SDA itu. Yang keempat, ketidakpastian iklim ekstrim. Yang kelima, kondisi berbagai hal yang mempengaruhi perkembangan agribisnis yang tidak linear. Dan yang keenam, implikasi berbagai tantangan kepada pendidikan agribisnis. Yang selanjutnya ada peluang agribisnis. Peluang usaha agribisnis memiliki banyak manfaat, baik bagi pebisnis maupun lingkungan. Selengkapnya tentang manfaat membuka agribisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbisnis sambil melestarikan alam. Pertama, manfaat agribisnis adalah Anda bisa berbisnis sambil melestarikan alam. Dalam menjalankan usaha pertanian akan melibatkan banyak proses alam, mulai dari pengolahan tanah subur, penggunaan sistem irigasi, pemanfaatan sinar matahari dan hujan. Hal-hal tersebut merupakan salah satu cara melestarikan alam. Next. Yang selanjutnya ada membantu memberdayakan masyarakat menengah ke bawah. Manfaat agribisnis yang kedua adalah membantu memberdayakan masyarakat menengah ke bawah. Bisnis pertanian banyak dilakukan di lingkungan pedesaan karena kesesuaian ekosistemnya. Dengan mendirikan agribisnis di desa, Anda telah memberdayakan masyarakat di desa yang notabene kelas menengah ke bawah melalui penyediaan lapangan kerja. Yang ketiga, potensi keuntungan jangka panjang. Manfaat agribisnis berikutnya adalah usaha ini berpotensi menghasilkan keuntungan jangka panjang. Karena proses bercocok tanam dan bertani memerlukan waktu yang lama, maka usaha ini bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Prosesnya
Yang terakhir adalah opsi bisnis sangat banyak. Manfaat agribisnis yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai opsi bisnisnya sangat banyak, terutama di masa depan. Semakin maju teknologinya, akan semakin banyak peluang usaha agribisnis yang berkembang. Prospek perkembangan agribisnis di Indonesia, sektor agribisnis merupakan sektor yang strategis karena menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, menyediakan bahan baku bagi sektor industri atau agroindustri, memberi kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan, dan perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem atau lingkungan. Beberapa cerah di antaranya, yang kedua, Indonesia memiliki iklim yang cukup bersahabat, hujan dan panas cukup. Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang berikir. Baik, maaf karena Rizka Aryani sedang terkendala jaringan, maka akan dilanjutkan oleh saya. Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Hal ini menyebabkan cukupnya sinar matahari bagi pertanian di Indonesia. Untuk itu, pemerintah masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan. Indonesia memiliki aliran sungai, bendungan, dan saluran irigasi yang cukup. Next. Kemudian ada wawasan dan sistem agribisnis. Next. Wawasan agribisnis merupakan cara pandang terhadap pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsinya untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif. Wawasan agribisnis ini mengalami pergeseran paradigma dalam pembangunan nasional. Jadi dari product driven agriculture menjadi market driven agriculture. Pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar sehingga tujuan untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif. Next. Untuk sistem agribisnis, ini ada beberapa subsistem agribisnis. Nah, untuk pengertian subsistem agribisnis itu adalah aktivitas yang saling berkaitan dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pemasaran produk di mana keberhasilan dan pengembangannya itu sangat ditentukan oleh tingkat kehandalan dari komponen menjadi setiap subsistemnya. Yang pertama itu ada subsistem praproduksi. Nah, kan praproduksi berarti itu sebelum ya, dan itu dilakukan oleh dengan off-farm, meliputi pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi, dan pengembangan sumber daya pertanian. Ini termasuk penyediaan informasi pertanian, alternatif teknologi yang kompatibel, pengerahan dan tenaga kerja, sumber energi lainnya beserta unsur pelancarnya. Untuk contohnya, itu yang pertama ada pengadaan penyaluran saprodi, teknologi, dan pengembangan sumber daya pertanian. Untuk yang kedua, ada subsistem budidaya dan atau usaha tani, atau bisa disebut juga produksi. Nah, ini dilakukan oleh on-farm ya, atau
di lapangan. Nah, ini termasuk perencanaan lokasi, komoditas, teknologi, pola usaha tani, dan skala usaha untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Untuk contohnya, itu menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan hasil perkebunan, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Next. Yang ketiga, ada subsistem pengolahan hasil atau agroindustri atau disebut off-farm, menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produk pertanian sampai pada pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah nilai tambah dari produksi primer tersebut. Contohnya, proses pengupasan, pembersihan, pengekstrasian, penggilingan, pembekuan, dehidrasi, dan pengepakan atau pengemasan. Yang keempat, subsistem pemasaran, mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil usaha tani dan agroindustri, baik pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri atau ekspor. Contohnya, termasuk pemantauan dan pengembangan informasi pasar atau market development, market promotion, dan market intelligence. Yang kelima, subsistem penunjang atau pembinaan dan prasarana. Faktor penunjang dari keempat subsistem yang ada di atas agar dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan keperluan di lokalita subsistem agribisnis, yaitu sistem prasarana dan sistem pembinaan. Next. Lingkup pembangunan sistem agribisnis. 1. Subsistem agribisnis hulu, contohnya industri pembenihan atau pembibitan. Yang kedua, subsistem usaha tani, seperti tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga, subsistem pengolahan atau agroindustri, seperti industri makanan dan minuman, industri biofarma, dan industri rokok. Yang keempat, ada subsistem pemasaran, seperti distribusi, promosi, informasi pasar, dan struktur pasar. Yang kelima, ada subsistem jasa dan penunjang, pengkreditan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan, transportasi dan pengudangan, dan kebijakan pemerintah atau fiskal mikro. Lingkungan agribisnis. 1. Lingkungan dalam atau intern berupa sistem agribisnis beserta subsistemnya. 2. Lingkungan luar atau ekstern meliputi 1. Ekonomi bisnis, 2. Fisik teknis, 3. Lingkungan dan sosial budaya, dan yang keempat kebijakan dan kelembagaan pemerintah. Mata rantai agribisnis. Subsistem produksi menjadi subsistem usaha tani atau produksi, menjadi subsistem pengolahan atau agroindustri, dan dilanjutkan menjadi subsistem pemasaran, dan ada dua pasar, yaitu domestik dan pasar ekspor. Materi selanjutnya ada dasar klinik agribisnis. Klinik agribisnis pada dasarnya merupakan perpaduan dari dua sistem, yaitu sistem inovasi teknologi pertanian dan sistem agribisnis. Pembentukan lembaga klinik agribisnis dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan informasi teknologi pertanian, informasi pasar, dan informasi permodalan. 3 fungsi utama dari klinik agribisnis yaitu: pertama, membantu pengguna agribisnis dalam mengatasi masalah teknis dan manajemen usaha. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi siap guna, pasar komoditas, dan permodalan. Yang ketiga, sebagai media umpan balik bagi pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna teknologi. Arah kegiatan klinik agribisnis ditujukan untuk permasalahan yang ada di lapangan, memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan peluang yang tersedia, memperbaiki teknologi yang telah ada di petani dengan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha pertaniannya. Peran klinik agribisnis lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada khayalak pengguna,
khususnya petani dan sekaligus menjadi wahana mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan diseminasi inovasi teknologi pertanian. Pelayanan informasi melalui klinik agribisnis dilakukan dengan 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, penyebaran informasi baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, pemberian jasa konsultasi usaha tani. Yang ketiga, pelayanan pemecahan masalah usaha tani di lapangan. Klinik agribisnis memberikan pelayanan jasa kepada pelaku agribisnis melalui kegiatan konsultasi, advokasi, dan penyampaian informasi teknologi yang mencakup benih, budidaya, dan pasca panen, informasi pasar komoditas, dan informasi permodalan. Dalam praktiknya, lembaga tersebut melibatkan 4 institusi utama, yaitu BPTP, penyuluhan dari Dinas Daerah, Dinas Pertanian, dan Asosiasi Komoditas. Contoh perwujudan dari klinik agribisnis. Prima Tani merupakan program Badan Penelitian dan Pembangunan Pertanian untuk menginisiasi dan mempercepat diseminasi inovasi teknologi. Prima Tani didesain menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu agroekosistem, wilayah agribisnis, dan kelembagaan dan kesejahteraan. Selanjutnya, review jurnal. Kelompok kami mereview jurnal yang berjudul Prospek Pengembangan Agribisnis Padi Organik di Kabupaten Kediri guna mendukung program ketahanan pangan di Jawa Timur. Nama jurnal ini, Jurnal Ilmiah Inovasi. Untuk volume dan halamannya, volume 1 halaman 23 sampai 32. Tahun dibuat jurnal ini tahun 2014 dan penulisnya Dedi Kurniawan. Untuk reviewernya kelompok kita, kelompok 4 pada tanggal 15 November. Untuk latar belakang jurnal ini, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air. Ketahanan pangan pada dasarnya merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui teknis dan penerapan sistem pangan organik pada agribisnis komoditas padi di tingkat lokalita, untuk mengetahui pola dan struktur kelembagaan ekonomi pada agribisnis komoditas padi tingkat lokalita. Untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah teknis dan penerapan sistem pangan organik pada agribisnis komoditas padi tingkat lokalita, serta pola dan struktur kelembagaan ekonomi pada agribisnis komoditas padi di tingkat lokalita. Untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analitik, deskriptif, dan korelasional. Dan untuk hasil penelitiannya, yang pertama, teknis dan penerapan sistem pangan organik pada agribisnis komoditas padi Kabupaten Kediri sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah. Tanah dibajak sedalam 25-30 cm, selanjutnya melakukan pengemburan dengan garu lalu diratakan. Untuk mempersiapkan lahan yang baik, maka dilakukan pemupukan dengan pupuk organik, baik itu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Selanjutnya ada pemilihan benih. Selain ada pemilihan benih, ada juga persemaian, dan juga ada penanaman. Bibit ditanam pada umur 5-15 hari, atau daun 2 setelah semai, dengan jumlah bibit per lubang 1 dan dangkal 1-1,5 cm, serta posisi perakaran seperti huruf L. Selanjutnya adalah pemupukan, menggunakan pupuk organik. Yang selanjutnya panen. Panen dilakukan setelah menguningnya semua bulu secara merata atau masaknya gabah.
Bila dihitung dari persemaian, maka umur panen lebih singkat dibandingkan dengan cara konvensional. Yang kedua, pola daun dan struktur kelembagaan ekonomi pada agribisnis komoditas padi di Kabupaten Kediri. Kelembagaan ekonomi yang berbasis kelompok tani umumnya memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Lembaga pasca panen diperlukan untuk menyelamatkan harga jual hasil panen padi organik agar tidak mengalami penurunan tajam. Lembaga pasca panen diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan petani padi organik. Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga produk beras organik sejak lepas dari produsen sampai ke konsumen. Kelembagaan jasa layanan sangat menentukan keberhasilan rangkaian sistem kelembagaan yang dibangun dalam pengusahaan padi organik. Jasa layanan pendukung yang dinilai penting adalah kelembagaan permodalan usaha, penyedia alsintan, dan kelembagaan aparatur. Kesimpulan, yang pertama, teknik dan penerapan sistem pangan organik pada agribisnis komoditas padi di Kabupaten Kediri, Desa Kepung, usaha tani organik pada beberapa petak sawah yang lokasinya berdekatan dengan lahan sawah dan organik dan masih dilakukan proses pengajuan sertifikasi. 2. Pola dan struktur kelembagaan ekonomi komoditas agribisnis padi organik di Kabupaten Kediri dalam wadah kelompok tani belum didukung ketersediaan alat pasca panen, layanan perbengkelan maupun layanan permodalan usaha, akan tetapi perhatian pemerintah cukup besar dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan. Kelebihan jurnal yaitu memberikan data-data yang jelas dan disertai bukti yang ada, serta kekurangan jurnal yaitu apa yang dibahas di pembahasan terlalu berbelit-belit dan ada bahasa yang kurang dipahami. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, kami memberikan kesempatan 1 pertanyaan untuk tiap kelompoknya. Untuk itu diharapkan saat bertanya teman-teman menggunakan format nama, _name, _kelompok. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.